Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai akhir pekan kita kembali membaca firman Tuhan. Dan kita lanjutkan bacaan kita di kitab Mazmur pasal 95. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Menyembah Tuhan yang benar. Mazmur 95 yang menjadi bacaan kita hari ini berisi dua ajakan. Yang pertama, ajakan untuk bersorak dan memuliakan Tuhan. Tentu ada alasannya, yaitu karena pekerjaan tangan Tuhan yang telah menciptakan dunia dan isinya, termasuk kita. Sedangkan yang kedua, ajakan untuk melembutkan hati, khususnya saat mendengarkan firman Tuhan. Tujuannya agar firman Tuhan tidak sekedar terdengar oleh telinga kita, melainkan sungguh-sungguh didengar, direnungkan, dan dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, dari sini kita diingatkan bahwa mungkin ketika kita menyembah Tuhan, tidak kita lakukan dengan kesungguhan hati. Tuhan yang karya tangannya kita nikmati setiap hari sebagai bukti pemeliharaannya layak disembah. Dengan demikian, kita sedang menempatkan diri sebagai umat yang Ia ciptakan, sekaligus umat yang meninggikan namanya dengan rasa syukur atas perbuatan tangannya. Dan ketika kita menyembah Dia, perlu hati yang lembut, agar kita dapat menangkap maksud hati Tuhan ketika suaranya diperdengarkan melalui firman-Nya. Firman Tuhan sangat kita perlukan, agar ketika kita menjalani hidup, tidak berpedoman pada kehendak hati kita sendiri, melainkan berpedoman pada kehendak Tuhan. Hati yang keras tidak mungkin dapat ditanami oleh firman-Nya. Hati yang keras tidak mudah menerima teguran. Maka lembutkanlah hati agar firman-Nya dapat kita hidupi. Dalam teks kita sudah diberi contoh bahwa bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir berbeda dengan bangsa yang memasuki tanah perjanjian. Itu semua terjadi karena mereka yang keluar dari Mesir cenderung mengeraskan hati pada suara Tuhan, meskipun mereka sudah berkali-kali menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Dan akibatnya mereka dipunahkan, sehingga angkatan selanjutnya lah yang memasuki tanah perjanjian. Bukankah kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada kita? Maka lembutkanlah hati kita. Mari kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan memuji Tuhan dengan pujian Bapa, lembutkanlah hatiku. Dapat
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami belajar untuk menjadi umat Tuhan yang dengan sungguh hati rindu memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas pekerjaan tangan Tuhan yang kami nikmati hari demi hari. Dan tolonglah kami agar kami dapat melembutkan hati kami ketika kami belajar firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tetapi boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, bahkan kami lakukan setiap hari seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.